Alhamdulillahilladzi amarana bi'itihadi wal wifaq wa nahana anis siqaqi wal nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muqsim rahimul halim wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usu mutamima makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdali khalqi ala al-idlaq wa ala ali wa ashabihi faizina bin nuskil umati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna illallah wal tandur nafsu maqadamat libat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan mari kita ingat dengan sesungguh-sungguhnya kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dikirim di bumi Allah ini hanya satu tujuan, yaitu untuk mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menjalankan agama akan memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala, akan bahagia hidupnya, akan tentram hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Syarat supaya bahagia dunia dan akhirat yaitu satu, berpegang teguh kepada agama. Sebaliknya hadirin, bila kita tidak menjalankan agama, berarti orang-orang yang tidak menjalankan agama ini tidak berjalan kepada jalan yang lurus. Orang yang tidak menjalankan agama adalah berjalan di jalan yang keliru. Maka dia akan kecewa. Dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang rugi dunia, rugi akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak rugi dunia, rugi akhirat, salah satunya yaitu berpegang teguh kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita ini berpikiran dalam hati kita bahwa kita akan beruntung, akan tenang tanpa menjalankan agama. Jadi kalau ada orang berpikir tanpa menjalankan agama, tanpa melaksanakan perintah Allah, menjalankan agama akan bahagia, sesungguhnya pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang keliru. Karena segala perkara itu Allah yang menguasai, sehingga seumpama kita menguasai dunia ini dan segala isinya pun kita kuasai, apabila kita tidak diridhoi oleh Allah,
yang menciptakan dunia ini, yang menguasai dunia ini, maka kita tidak akan beruntung baik dunia maupun akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jalan kebahagiaan bagi hamba, bagi manusia, kecuali apabila dia menghambakan diri kepada Allah. Jadi kebahagiaan manusia, resep yang diajarkan baginda Nabi, yaitu menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Itulah orang yang mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan bila kita tunduk kepada Allah dengan sesungguhnya. Orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan dunia akan kecewa, hadirin. Mencari bahagia dengan hartanya akan kecewa. Mencari kebahagiaan dengan pangkat dan jabatannya akan kecewa. Kenapa kecewa? Akan salah jalan, hadirin. Karena kebahagiaan sesungguhnya adalah bila kita mengamalkan agama, memegang teguh agama yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang yang mencari kebahagiaan dengan cara Nabi ini akan betul-betul mencapai kebahagiaan. Tidak akan kecewa baik dunia maupun akhiratnya. Karena setelah terutusnya baginda Nabi, seluruh jalan kebahagiaan ditutup oleh Allah. Hanya jalan Nabi Muhammad, itulah jalan kebahagiaan. Bila kita mencari kebahagiaan dengan bekerja keras sehingga lupa waktu, panggilan Allah tidak datang untuk menunaikan sholat, ini dianggap keberhasilan. Sesungguhnya adalah azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berpegang teguh kepada agama yang hakiki yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Karena sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan orang yang dinamakan Islam, yaitu menjalankan perintah Allah berupa sholat, maka hatinya akan menjadi senang. Senantiasa kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kita ingin mencapai kesenangan, mencapai kebahagiaan dan agama, iman Islam ada di dalam hati ini, maka diajarkan oleh baginda Nabi, setiap sholat, selesai sholat, berdoa dengan ya muqallibal qulub sabbitna qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu, sehingga kita akan dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah. Iman Islam terus melekat di dalam hati, sehingga kita menjadi hamba yang takwa. Hamba yang takwa itu yang bagaimana, hadirin? Yaitu orang yang senantiasa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Itulah takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak bisa menjalankan agama, tidak bisa tetap iman Islamnya kecuali atas pertolongan Allah Jalla Jalaluhu. Seperti yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang sudah berjalan menuju surga, tinggal sedikit saja berbelok menuju neraka, hadirin. Dan ada orang yang menuju neraka, kata Nabi, tinggal sedikit masuk neraka, mereka berbelok menuju surga. Karena apa? Karena menjaga iman Islamnya, yaitu dengan
menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, itulah orang yang akan selamat dunia dan akhiratnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh terdahulu merenungi perkara ini hadirin. Direnungi terus menerus, bagaimana supaya saya hidup dunia bahagia, akhirat bahagia. Satu jalan yang Allah berikan yaitu mengikuti cara hidupnya baginda Nabi, cara ibadahnya baginda Nabi. Sholat senantiasa berjamaah di masjid, tidak pernah tertinggal takbiratul ula imam di masjid. Inilah orang yang selamat, orang yang masuk surga bersama rombongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dengan wejangan baginda Nabi ini kita jadikan renungan. Kalau begitu dalam hidup ini yang singkat ini, yang tidak lama ini, saya akan gunakan waktu saya untuk beribadah dengan sungguh-sungguh hadirin. Semua yang diberikan Allah kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sehatnya untuk apa? Hartanya untuk apa? Seluruh yang kita nikmati di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabkan. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Hartanya didapat dari mana? Digunakan untuk apa? Ditanya detail hadirin. Maka supaya kita tidak mengalami hisab yang berkepanjangan, bila punya harta sedikit, infakkan untuk kemampuan masjid, untuk nyantuni guru-guru TPA dan lain sebagainya, agar harta yang kita miliki bisa menyelamatkan kita. Harta akan berbicara hadirin. Dulu engkau membenciku, sekarang aku menyelamatkanmu. Itulah harta ketika kita infakkan di jalan Allah hadirin. Maka seluruh apapun yang kita gunakan untuk mentaati perintah Allah akan menolong kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita selalu berdoa supaya Allah menetapkan iman Islam kita terus sampai akhir hayat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang bisa menetapkan iman Islam adalah mensyukuri nikmat iman Islam ini. Jangan sampai kita tertipu, tergiur dengan orang-orang kafir. Mereka menikmati dunia sebentar, kemudian disiksa dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang yang senantiasa membanggakan hartanya, dia akan rugi walaupun dia punya pabrik di mana-mana. Hartanya dimakan 7 turunan tidak habis, tetapi tidak ada nilai agama di sisi Allah. Maka semua itu akan mencelakainya, menjadi penyiksa yang tidak akan ada habisnya. Tidak 1 juta tahun, triliunan tahun, tapi tidak ada batas sendiri. Maka mumpung di dunia ini Allah ciptakan, di awal tadi khotib sampaikan bahwa manusia diciptakan dunia ini hanya untuk amal agama. Kita diberi harta untuk gunakan amal agama, diberikan badan yang sehat untuk amal agama, diberikan umur yang panjang, kita gunakan umur agama, sehingga kita menghadap Allah hisabnya ringan dan mudah. Itulah yang kita harapkan ketika kita menggunakan umur, harta, dan seluruh yang Allah berikan kepada kita untuk amal agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara lagi yang bisa menetapkan iman Islam yaitu dengan mencintai orang-orang yang beriman, mencintai para nabi, mencintai para sahabat dan orang-orang soleh. Itulah biar iman Islam kita selamat, yaitu mencintai nabi, mencintai sahabat, mencintai ulama, dan mencintai orang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara lagi yang bisa menetapkan iman Islam kita yaitu dengan cara mengajak manusia beriman kepada Allah, taat kepada Allah, sehingga pertolongan Allah akan datang kepada kita, sehingga iman Islam selalu ada di dalam diri kita. Itulah hadirin singkat khotib menyampaikan tentang tetap
iman Islamnya kita diantaranya yang terakhir, yaitu mengajak orang senantiasa untuk berbuat kebaikan, untuk mengamalkan agama. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa ta'halana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minina muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.